Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukhrina SPD. Saya guru matematika SMP Negeri 3 Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi operasi hitung untuk aljabar. Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Assalamualaikum. Baik, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pengertian yang baik. Sensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Kelas 7 2. Abdul Jabbar. Sakit ya? Aidil Al-Kausar. Amelia. Rizky Maulana. Tiara Fataul Sakina. Ulfatuz Zazila. Sakit ya? Kaila Ramadhani. Raihan Ananda. Nah, baik. Hari ini kita lanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya ya. Nah, masih ingat? Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Sifat-sifat operasi aljabar. Nah, ada apa saja? Iya. Dan distributif. Ada tiga ya. Ada asosiatif, komutatif, dan distributif. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kita menerapkan sifat-sifat itu dalam operasi hitung. Ya, operasi hitung. Ada operasi hitung yang akan kita bahas. Ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Ya, Nah, hari ini inilah tujuan pembelajaran kita ya. Jadi peserta didik itu dapat melakukan operasi hitung pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, ini perhatikan ini. Ini gambar apa saja? Iya, ada barang-barang belanjaan ibu ya untuk kebutuhan rumah tangga. Ada beras ya kan? Ada gula pasir, ada minyak goreng. Nah, itu kebutuhan sehari-hari di rumah kan? Nah, ya. Nah, ini ada permasalahannya nih, perhatikan ya. Menjelang akhir bulan, karena diperkirakan kurang persediaan, ibu membeli lagi 9 kg beras, 4 kg gula, dan 2 liter minyak goreng. Ya. Kemudian, nah, dapatkah kalian menghitung berapa jumlah bahan kebutuhan yang sudah ibu beli? Jadi dari barang-barang yang sudah ibu beli ini, bisa nggak kita hitung totalnya? Berapa banyak belanjaannya? Ada beras tadi, ada gula, ada minyak. Bisa kita hitung? Kita jumlahkan? Bisa apa tidak? Yang kedua, apakah kalian tahu bahwa perhitungan dari kebutuhan ibu dapat menggunakan penjumlahan bentuk aljabar?
Tahu? Nah, disinilah kita mau menerapkan operasi hitung aljabar. Karena kan di pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa aljabar ini ya konsepnya itu untuk memudahkan permasalahan sehari-hari ya, dibuat jadi bentuk yang lebih singkat, ya kan? Kita dalam aljabar ada beberapa istilah yang harus kita pahami kan? Ada variabel, ada koefisien. Nah, bentuk-bentuk inilah yang akan kita ubah menjadi bentuk aljabar, ya. Nah, ini ya. Ini seandainya tadi kan ada beras, ada minyak, ada apa lagi tadi? Ada gula. Itu masing-masing item itu kita misalkan, ya kan? Beras misalnya sebagai X, minyak sebagai Y. Nah, inilah jadi bentuk aljabarnya seperti ini, ya. Nah, ini lihat nih. Bentuk aljabar. Yang pertama ada 15X tambah 9Y tambah 7X tambah 3Y. Nah, dari bentuk ini, ya, apakah sama variabelnya semua? Tidak. Ada variabel yang berbeda. Apakah kalau variabel yang berbeda bisa kita jumlahkan? Tidak. Karena tadi berbeda variabelnya. Yang boleh dijumlahkan itu yang sejenis. Ini ya. Nih. Jadi kalau X dengan E, kalau Y dengan Y. Nah, kembali ke yang tadi. Tadi kalau beras itu sebagai X, minyak goreng sebagai Y, apakah bisa dijumlahkan kebutuhan yang ibu beli? Tidak, karena variabelnya berbeda. Jelas ya? Nah, baik. Untuk pemahaman kita tentang operasi aljabar, kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan di LKPD ya. Tapi sebelum itu kita buat kelompok dulu. Kita belajar dalam kelompok untuk diskusi kelompok ya. Baik, ini kita buat berapa orang semuanya? 22. Jadi kita buatnya 4 kelompok saja. Ya, 4 kelompok saja. Jadi kita hitung ya, yang nanti dapat nomor 1 itu kelompok 1, hitung sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Hitung lagi 1, 2, 3, 4. Yang nomornya 1 itu kelompok 1. Ngerti ya? Nomor 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, 4 kelompok 4. Nanti kelompok 4 di sini, 1 di sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jelas ya? Oke, mulai hitung. 3, 4. Ingat nomor sendiri ya. 1, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke, yang nomor 1 tadi duduk sini semua. Yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini, yang 4 di sini. Baik, sudah ya? Baik, nah kita sudah di kelompok masing-masing. Nah, berikutnya perhatikan dulu. Ya. Kita akan membahas beberapa permasalahan terkait dengan operasi aljabar, ya. Ada penjumlahan dan pengurangan, ya. Itu nih, ya. Jadi kalian diskusi kelompok, masing-masing kerjasama dalam kelompok, menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nanti, ya,
akan ada kelompok yang mempresentasikan di depan hasil kerja kelompoknya, ya. Kan sekarang kelompok 1 tamat dulu. Ya, kelompok 2 setelah gitu dia tertinggal ya. Kelompok 3 pegang dulu. 3 ini ya. Ini. Kelompok 4. Video hai, duduk paling. Nah, baik, masing-masing kelompok silakan berdiskusi ya dengan anggota kelompok masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan di LKPD, lembar kerja peserta didik. Langsung isi di LK-nya ya. Iya, langsung isi di LK. Baik, sudah ya? Sudah siap semua? Nah, berikutnya kita akan melihat presentasi hasil kerja kelompok dari kelompok 2 ya. Silakan kepada yang mau ke kelompok 2. Ya, ada Nova Wilda. Ya. Siapa? Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Wilda dan saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pak Alam adalah seorang pemulak sayur. Persediaan sayur di toko Pak Alam sebanyak 4 kg wortel, 6 kg kubis, dan 5 kg sawi. Kemudian seorang pembeli membeli 1 kg wortel, setengah dari persediaan kubis dan 2 kg sawi. Pembeli selanjutnya datang dan membeli 2 kg wortel dan 1 kg sawi. Untuk menambah persediaan sayur, Pak Alam membeli lagi sebanyak 2 kg wortel, 3 kg kubis, dan 2 kg sawi. Nyatakan total persediaan sayur yang dimiliki Pak Alam sebelum terjual dalam bentuk aljabar. Misalnya, wortel sebagai A, kubis sebagai B, dan sawi sebagai C. Jadi, bentuk aljabarnya adalah 4A tambah 6B tambah 5C. Berapakah total sayur yang terjual? Pembeli 1 membeli 1 kg wortel dan 2 kg kubis dan 2 kg sawi. Pembeli 2 membeli 2 kg wortel dan tidak membeli kubis dan membeli 1 kg sawi. Total sayur yang terjual adalah 3 kg wortel dan 3 kg kubis dan 3 kg sawi. Cukup di sini presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Baik ya, cukup jelas tadi ya permasalahan mengenai stok persediaan sayurnya Pak Alan. Sudah paham semua? Jelas ya?
Nah, baik. Ini jadi untuk merefresh ya, kita adakan senam. Ya baik, duduknya hadap kemari ya. Jadi ikuti gerakan di video ya. Jangan lupa. Oke. Udah ya. Nah, semangat lagi ya. Dah, baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita menghitung ya, mengerjakan operasi hitung bentuk aljabar, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan dengan permasalahan yang diberikan di lembar kerja. Sudah paham semua ya? Nah, dan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu kita harus dengan suku yang sejenis baru bisa kita selesaikan operasinya, baik itu penjumlahan maupun pengurangan ya. Baik, perhatikan dulu. Nah, ya, perhatikan dulu bentuk aljabarnya ya. Ini Ibu tulis yang lain ya, contohnya soalnya ada 10x tambah 2x sama dengan. Nah, ini penjumlahan bentuk aljabar dengan suku, sama nggak sukunya? Sama. Sama-sama x, ya kan? Apakah bisa dijumlahkan? Bisa, karena sukunya sejenis ya. Nah, baik. Ingat kembali ya, x ini sebagai apa nih? Sebagai variabel ya. Variabel 10 ini sebagai koefisien. Nah, perhatikan ya, dalam penjumlahan suku aljabar itu yang kita jumlahkan adalah koefisiennya ya. Variabelnya tetap. Caranya gimana? Berarti 10 tambah 2x tetap ya. Sama dengan 10 tambah, ini berapa? 12x. Nah, gitu ya. Coba satu lagi contohnya. 15y tambah 7y sama dengan yang dijumlahkan koefisien 15 tambah 7y sama dengan berapa? 22y. Nah, begitupun dengan pengurangan sama ya. Yang pengurangan 10 P misalnya, 10P kurang 2P. Sama juga. Ini 10 kurang 2 P ya, sama dengan berapa? 8P. Nah, bisa dipahami? Saya? Oke, baik. Ibu mau satu orang coba ke depan untuk menyelesaikan ya. Oke, coba satu orang ke depan menyelesaikan soal ini. Silakan maju. Boleh. Nova Wilda ya.
Ada 20 X tambah 15 X. Itu sama-sama sukunya X ya. Sama dengan, kenapa satu aja ya? X-nya yang besar coba, X-nya yang besar. Dah. 20X tambah 15X ya. Yang ditambah koefisiennya jadinya 35X. Oke, satu lagi. Silakan. Junaira yang apa? Itu operasi pengurangan ya. Nggak usah ada koefisiennya. Variabel di luar aja. Variabelnya di luar aja kayak gini. Iya, di luar aja nanti. Iya. Iya. Berapa itu? Apa? Iya, 15 Y ya. Baik, yang lain paham ya? Paham. Ya, baik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa bisa menyimpulkan? Ada? Iya, silakan, Salsabila. Iya. Jadi penjumlahan maupun pengurangan itu baru bisa kita operasikan itu harus dengan suku-suku yang sejenis ya. Kalau X dengan X, Y dengan Y. Kalau tidak sama atau berbeda jenis itu tidak bisa kita selesaikan. Gitu ya. Nah, baik untuk hari ini ya. Jadi nanti di rumah tolong belajar ya. Persiapkan diri untuk pembelajaran kita di minggu berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang operasi hitung juga ya, yaitu operasi hitung, perkalian dan pembagian. Lanjut yang hari ini ya. Ya, belajar yang baik di rumah karena minggu depan kita ke operasi hitung lagi ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Insya Allah jumpa lagi di minggu berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.